Shalom. Apa kabarnya? Walaupun ada masalah luar biasa. Haleluya. Siapa yang datang bawa masalah? Enggak ada. Kalau gitu enggak usah khotbah, pulang saja. Udah enggak ada masalah semua di jemaatnya. Iya, saya berterima kasih buat Pak Gembala Juan Mogi dan juga semua pengerja yang ada di tempat ini untuk saya boleh ada di sini, dan terutama kepada Tuhan Yesus yang mengizinkan saya ada di sini. Amin. Ini bulan apa? Kita merayakan apa? Iya, hari kemerdekaan. Berapa banyak yang sudah merdeka? Tolong angkat tangan yang merasa sudah merdeka, angkat tangan. Yang belum merdeka. Yang bingung. Kayaknya banyak yang bingung ini ya. Iya, saudara, kita ini sering merasa bahwa kita Kristen, sudah merdeka, tapi kita pengen belajar dari firman Tuhan tentang apa sih merdeka yang sesungguhnya itu. Ya, supaya kita ini jangan jadi orang Kristen. Alkitab bilang hidup kita ini kan cuma 70 tahun. Kalau nyampe. Ya, tapi puji Tuhan kalau ada yang sudah lebih. Mana yang sudah 70 tahun boleh angkat tangan? Ada loh di belakang. Wih, luar biasa ya, tapi masih muda-muda ya. Oma-oma ya 70 tahun. Ada yang opa-opa? Opa-opa jarang bisa sampai 70 sih. Banyak oma-oma. Loh bener, ini buktinya yang opa-opa 70 angkat tangan. Satu tuh opa, puji Tuhan, opa tembus 70 ya. Ya, banyak oma-oma. Memang laki-laki itu ya, laki-laki dan perempuan itu beda, saudara. Laki-laki itu ya, dia itu banyak pikiran. Dan karena kan makanya dibilang laki-laki itu suka pakai logika, perempuan pakai. Nah, itu bedanya di situ. Laki-laki itu semua dia pikir. Anaknya masih kuliah 10 tahun, dia sudah pikir sekarang. Iya enggak bapak-bapak? Bapak-bapak di sini bilang iya enggak? Ya, kecuali memang bapak-bapak enggak mikir. Beda, pikirannya laki-laki itu beda. Ya, anak masih 10 tahun kuliah, dia sudah pikir. Ya, apalagi, masalah rumah tangga juga banyak yang dipikir. Makanya paling banyak kena stroke itu bapak-bapak daripada perempuan. Ini survei loh, bukan saya bilang ini Pak Pendeta, benar ini survei. Ya, kenapa saudara? Karena laki-laki pakai otak, padahal ukuran otak laki-laki sama perempuan itu lebih kecil laki-laki. Tapi semua dia pikir, memorinya kecil, tapi semua dipikir. Nah, ini ada Pak Dokter sama Ibu Dokter nih. Oh iya, ini tim saya dari Jakarta, boleh bangkit berdiri. Ini tim saya dari Jakarta, saudara. Ya, ini tim saya dari Manado, ini Pak Dokter sama Ibu Dokter nih ya, yang baju putih. Ini saya berbicara ini ada Pak Dokter di sini ya. Benar toh, tapi saya baca ini penelitian loh. Ya, bahwa ukuran otak laki-laki sama perempuan tuh lebih besar perempuan. Laki-laki lebih kecil, tapi memorinya penuh. Karena laki-laki semua dipikir dengan logika. Ya, ukurannya kecil, semua ditaruh, jebol enggak? Jebol, kena stroke banyak bapak-bapak. Beda sama perempuan, otaknya itu besar, tapi tidak ada isinya. Maaf ya, saya juga perempuan nih. Bukan begitu maksudnya. Perempuan itu dia pakai perasaan. Dia ada masalah menangis, betul enggak ibu-ibu? Nah, betul tuh. Tidak mungkin kan laki-laki menangis toh? Nanti dibilang bencong. Ya, masa laki-laki nangis? Padahal enggak apa-apa, laki-laki mau menangis saja. Cuma jangan dilihat orang. Ya, karena kan itu emosi juga kan. Laki-laki itu pantang nangis, perempuan itu ada masalah dia menangis. Masalahnya belum selesai, dia cuma nangis. Jadi enggak sempat dipikir. Kalau kepikiran lagi, menangis lagi dia. Bahkan ibu-ibu itu kalau ada masalah, tahu enggak, dia cuma WA temennya. Say, dibalas sama temennya, iya Say. Aku ini ada masalah Say. Apa Say? Gini loh Say, iya Cin. Dia ketik panjang banget itu WA-nya. Itu kau tahu nggak, suamiku gini-gini, anakku gini-gini, panjang. Temannya itu juga udah malas baca. Karena dia tiap hari WA. Temannya bilang, iya amin doa saja. Padahal temannya nggak baca. Cuma dibilang amin doa saja. Dia udah plong. Dia bilang, makasih ya Say, iya Cin. Udah selesai, dia sudah melampiaskan waktu dia cerita itu. Tahu nggak, ini suamiku begini, kita pelaki itu memang laki-laki kurang ngajar, begini.
Sudah dibalas temannya, doakan. Dia sudah gini, amin. Udah belum? Tidak ada kan bapak-bapak ada masalah, say. Terus dibalas sama temannya bapak-bapak, iya Cin. Ih, emang gua laki-laki apaan? Toh? Dibilang boti nanti kau. Nah itu bedanya. Jadi sudah mengerti kan bedanya apa? Nah kita ini saudara, oh iya 70 tadi ya. Makanya ini bapak cuma satu yang 70. Ya, ibu-ibu banyak, ya. Jadi bapak-bapak, kau harus belajar mengandalkan Tuhan, amin. Jangan cuma pakai otak terus, jebol otakmu. Andalkan Tuhan. Biar firman Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Belajar percaya sama Tuhan. Walaupun berat, aduh anakku kuliah 10 tahun lagi bagaimana ya Tuhan? Ya udah deh terserah Tuhan aja. Amin. Tapi kita tetap kerja, tetap cari uang, bukan cuma terserah Tuhan baru tidur-tidur terus sampai pagi, tidak bangun siang, kau bilang Tuhan bikin segala sesuatu indah pada waktunya. Ih, kau kayak orang racun itu begitu. Ya, jangan begitu. Jadi tetap juga berusaha ya. Oke, jadi ketika kita ini belajar hidup merdeka di dalam Tuhan, jangan takut, jangan terintimidasi, kita belajar. Bahkan hari ini kita pengen benar-benar merdeka yang sejati, amin. Kenapa? Hidup cuma 70 tahun kata firman Tuhan. Kalau kuat bisa 80, bisa 90. Tapi kebanggaannya sakit, penyakit. Ya toh? Orang kalau umur 40 ditanya gimana kabar? Luar biasa. Ceritanya apa? Karirku itu sekarang. Luar biasa sekarang usaha gini-gini. Begitu 50 ketemu gimana? Kalau ibu-ibu iya udah premenopause ini. Sering sakit sendi-sendi, tulang. Dulu bawaannya parfum LV, sekarang fresh care. Ya toh? Mulai kita berubah, ya. Nanti kalau sudah kepala 5 ke atas, kalau ketemu gimana pertanyaannya? Gimana sehat-sehat, tapi kadang ini loh, sakit sekali tapi belakang ini. Tahu bagaimana ya? Yang satu gimana kabar? Lutut sakit, ya. Lalu ceritanya apa? Sudah bukan model baju yang bagus, dokter bagus, ya enggak? Di sana ada dokter bagus, iya di sini dokter bagus. Kalau kaya, cerita dokternya mana? Penang, ya toh? Singapura, ya orang kaya kan, batuk sekali, Singapura, 2 kali batuk, Penang, kaya. Kalau orang tidak doi, biar batuk-batuk, darah Yesus jo, cuma beriman saja toh, karena mau apa, tidak doi. Memang kadang-kadang perlu sih, ya Tuhan itu bikin kita ini yang nggak ada duit supaya berharap sama Tuhan. Orang kadang kalau sudah terlalu banyak duit sudah tidak berharap Tuhan. Ya sudah mengandalkan teknologi, mengandalkan apa. Jangan saudara, kita harus sungguh-sungguh merdeka. Kita berpegang pada firman Tuhan. Yuk baca bersama Roma pasal yang ke-6. Roma 6 ayat yang ke-15 mulai. Di sana dikatakan ada 2 macam perhambaan, ya. Kita harus merdeka supaya kita tidak diperhamba. Ada 2 macam perhambaan. Ayat 15 baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadi ini yang sering kali diperdebatkan orang Kristen. Bahkan ada yang bilang begini, jangan dengar itu Debbie Basir, pendeta hukum Taurat. Suka ngomong Tuhan itu murka, Tuhan itu menghukum Tuhan. Padahal kita ini sudah dibawa kasih karunia. Ada nggak yang berpikir begitu? Ya, karena kita kasih karunia, Tuhan sudah tidak hukum. Masa apa-apa Tuhan hukum, apa-apa Tuhan murka? Saudara percaya nggak kalau Tuhan itu menghukum? Ya, angkat tangan kalau percaya, jangan tidak ada pilihan. Harus memilih ya. Yang bilang Tuhan tidak menghukum, pulang saja kau. Kalau ada yang bilang Tuhan tidak menghukum, pulang saja, tidak usah kau percaya Tuhan. Ya, Tuhan itu menghukum. Dia maha kasih, tapi dia menghukum. Seperti bapak yang sayang kepada anaknya. Bapak-bapak kalau anakmu salah kau hukum enggak? Atau anak salah, biar Juna, pintar sekali kau ya. Anak banting barang, pintar, banting saja nak. Ada orang tua begitu? Cuma orang tua gila yang begitu. Kita ini di Manado, jadi biar coba aku bicara begini Joy. Kan sebab aku tahu juga toh. Tesa pura-pura kau pencitraan lagi orang Manado ini. Kita setahu ngana pemulut itu rica-rica. Aduh ampuni Tuhan. Iya kan, mana ada orang tua anak salah dikasih biar saja, ndak mungkin.
Nah Tuhan itu Tuhan menghukum, tapi banyak orang bilang itu Debbie Basir kalau khotbahnya selalu hukum Taurat, bilang Tuhan menghukum, Tuhan menghukum. Padahal kita ini sudah dibawa kasih. Jangan kau tersesat. Hukum kasih karunia itu lebih berat daripada hukum Taurat. Yesus bilang begini, kalau kamu berkata, hukum Taurat berkata, jangan bersinah. Kalau di hukum Taurat kamu sudah bersinah itu baru dibilang bersinah. Tapi Yesus bilang, hukum kasih karunia bilang apa? Kamu melihat wanita, baru lihat. Terus kamu menginginkannya di hatimu, kamu sudah. Jadi lebih berat mana? Hah? Jangan kau putar-putar, sukanya kau putar-putar. Kasih karunia itu bukan kita ini seenak-enaknya, oh sudah Yesus mati di kayu salib, jadi aku sudah terima kasih karunia, aku berdosa, terserah aku. Siapa bilang? Yesus bilang, hukum Taurat berkata, jangan membunuh. Kalau di hukum Taurat, kau bunuh orang, kau tembak orang, kau tikam orang, kau sudah membunuh, itu baru berdosa. Tapi Yesus bilang, hukum kasih karunia berkata, apabila ada di antara samamu yang membenci saudaramu, sesama manusia, engkau adalah pembunuh manusia. Jadi berat nggak kasih karunia itu? Berat. Bapak-bapak, kau belum selingkuh ini. Dan itu Birman tetangga belum? Ya, janda Birman. Ada Birman janda? Baik-baik. Kau belum selingkuh belum? Kau baru lihat ini janda ini. Terus kau ingin di hatimu. Boleh juga janda. Nah, baru begitu ini bapak-bapak. Baru boleh juga janda. Kan orang Manado suka begitu, yang di sana, di sini tidak. Tidak mengaku. Ya, baru kau lihat dalam hatimu, boleh juga janda. Alkitab bilang kau sudah bersinah. Karena apabila ada seorang laki-laki menginginkan wanita, Yesus bilang, jadi hukum Taurat sama hukum kasih karunia lebih berat hukum kasih karunia. Jangan bilang Tuhan sudah merdekakan kita, Tuhan sudah mati, makanya kita hidup dalam kasih karunia, sudah tidak berdosa. Hukumnya lebih berat. Ya, di sini dikatakan, jadi bagaimana? Apakah kita ini akan berbuat dosa karena kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia sekali-kali? No, tidak bisa. Ayat 16 baca, apakah kamu bahwa baik dalam maupun dalam waktu kamu itu menyerahkan, apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang, kamu harus mentaati dia. Nah tadi pagi saya sampaikan saudara, waktu Yesus bicara depan orang Yahudi, Yesus bilang, kalau kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu akan sungguh-sungguh merdeka. Lalu mereka bilang, emang kami ini hambanya siapa? Kami ini anak Abraham, bukan budak. Kami tidak perlu dimerdekakan. Dan Yesus berkata, apabila engkau terus berbuat dosa, maka kamu adalah hamba dosa. Kalau kamu menyerahkan dirimu kepada Tuhan, kamu harus mentaati Dia dalam kebenaran yang membawa kamu dalam kehidupan yang kekal. Tapi kalau kamu menyerahkan hidupmu sama Satan, maka kamu harus menuruti Satan yang membawa kamu kepada penghukuman yang kekal. Sekali kita berkata percaya Yesus, maka kita harus menyerahkan hidup kita untuk menjadi hamba kebenaran. Amin. Ya, tidak tahukah kamu waktu kamu menyerahkan dirimu sama Tuhan, kamu adalah hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan? Bukan pendeta. Sebutan hamba Tuhan bagi semua orang percaya yang taat kepada Tuhan. Apakah semua pendeta hamba Tuhan? Belum tentu. Ada pendeta selingkuh. Di Manado ada nggak pendeta selingkuh? Banyak. Bertobat ada pendeta selingkuh, ada. Iya. Terus kalau ditanya kenapa pendeta selingkuh? Gara-gara setan.
Setan bilang, yang enak kau, yang salah aku. Kasihan setan ini sampai kena mental loh sama kita ini. Ya, setan bilang sama Tuhan, saya sudah tidak mau jadi setan. Kenapa? Tuh, orang Kristen lebih setan dari dia yang selingkuh, dia salahkan lagi setan. Setan berdiam-diam. Ya, tidak semua yang menyebut dirinya hamba Tuhan atau pendeta, tidak semua pendeta hamba Tuhan. Sebaliknya, saudara jadi jemaat, saudara hidup dalam kekudusan dan kebenaran, engkau menjaga hidupmu dalam firman Tuhan, maka engkau disebut hamba Tuhan. Tepuk tangan dong buat semua hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah orang yang taat sama Tuhan, yang takut akan Tuhan. Ya. Orang Kristen boleh merokok enggak? Masih ada yang merokok di sini? Enggak usah kau angkat tangan. Kau tidak angkat tangan juga saya bisa lihat dari sini kok, yang merokok saya tahu. Kenapa? Di kepalamu ada asap. Jadi kau enggak usah beralih lagi. Ya kalau dibilang, jangan merokok. Dia tanya, di mana ayatnya? Di Alkitab. Saya bilang, ada di Alkitab, di pom bensin kau baca. Di pom bensin tulisan besar sekali, dilarang. Terus dia tanya, apa hubungannya saya sama pom bensin? Sedangkan di pom bensin kau tidak boleh masuk. Apalagi di surga. Iya toh? Masuk akal enggak? Iya. Satu kali saya khotbah begini saudara, di Jakarta, di mall. Saya mau pulang, lewati mall, dikejar sama bapak-bapak, orang Ambon. Ibu pendeta. Saya lihat, sangar ini orang Ambon. Ya kenapa Pak? Beta itu jengkel sekali kalau ada pendeta khotbah-khotbah soal rokok. Kenapa? Selalu jangan merokok. Emang uangnya pendeta yang kita pakai merokok? Saya bilang, terus Bapak ini masalahnya apa? Dia tahu juga ini orang dari timur, kita sama-sama. Bapak masalahnya apa? Tapi tadi ibu pendeta bilang toh, sedangkan di pom bensin beta tidak diterima. Apalagi di surga. Beta pikir itu ibu. Kadang kita khotbah nggak usah pakai teologi yang tinggi Pak. Ya, bilang pom bensin saja dia takut. Daripada kita ngomong bahasa Ibrani, Yunani itu, nggak bingung ini jemaat ini bingung. Ya dia berpikir besok mau beli beras tidak ada duit. Kok pendeta kasih lagi bahasa Ibrani dan Yunani. Bagaimana menurut anda jemaat? Iya toh? Jadi jangan kita bikin bingung ini jemaat ini. Kadang-kadang bahasa yang sederhana. Dia bilang, saya pikir-pikir tadi ibu betul juga. Sedangkan saya di pom bensin ditolak. Apalagi di surga, makanya Pak. Jadi saya mau berhenti merokok ibu pendeta. Tapi bagaimana caranya? Ibu doa saya mungkin tumpang tangan. Biar saya tumpang kaki juga tidak bisa Pak. Karena merokok itu berhenti niat dari hati. Biar saudara suruh Pak Edi doa tumpang kaki, Pak Stephen tumpang, tidak bisa. Kau yang harus datang sama Tuhan. Tuhan, aku tahu rokok ini dosa, aku tidak mau diperhamba oleh rokok. Aku mau berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Kau puasa, amin. Tidak semua harus ditumpang tangan. Orang Kristen ini juga aneh-aneh, kadang maunya didoakan terus tumpang tangan, jatuh terus, tiap didoakan jatuh, sampai geger otak. Sekalian saja kau geger. Ada saudara gereja tiap minggu doa masjid di depan tumpang tangan, jatuh terus. Tapi hidupnya tidak berubah. Dia pulang barokok terus, dia pulang selingkuh terus, dia pulang mabok terus. Ya apalagi kalau memang total banyak otak tatoki di lantai. Tuh, so geger, jadi sudah tidak bisa pikir waras. Coba saudara, ini firman Tuhan. Nggak usah kau aneh-aneh mau bagaimana. Hidupi firman, kenali firman, ikuti Tuhan. Karena kepada siapa engkau menyerahkan hidupmu, kau harus tunduk kepada Dia. Kalau kau sudah menyerahkan hidupmu pada Tuhan Yesus, tunduklah pada Dia. Bagaimana caranya? Baca Alkitab. Amin. Dengarkan itu Alkitab. Kalau malas baca Alkitab, subscribe channel YouTube Debbie Basir TV. Jangan lupa like dan share. Tidak usah tepuk tangan. Tidak usah tepuk tangan, sesat itu. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus saja. Saya ini tadi pagi di hotel sarapan. Ada ibu-ibu suami istri datang. Ibu Debbie Basir? Iya. Betul Ibu Debbie Basir? Betul. Mau apa? Cepat Jo.
Ibu, saya ini dari Katolik, tapi saya tiap hari nonton khotbah Ibu, hidup saya diubahkan. Ibu, puji Tuhan. Saya dengan suami gini, boleh minta foto? Boleh foto. Saya jalan ke sana, Ibu Debbie Basir? Iya, betul Ibu Debbie Basir? Iya betul, saya ini Ibu. Betulkah? Kenapa? Ibu, saya dengar khotbah Ibu dari pandemi, saya dari Gemim Ibu, hidup saya berubah, keluarga saya berubah. Saya dulu tukang marah-marah, saya ini emosi, mulut kotor, maki-maki. Tapi sejak ikut semua khotbah Ibu, hidup saya diubahkan, Bu. Sekarang keluarga kami dipulihkan Tuhan, toh? Ya, amin saudara. Dulu dia hamba dosa. Begitu ngerti kebenaran, Yesus bilang, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Iya, lalu dikatakan di sana begini, ayat 17 baca dengan suara yang keras, ini semua kita sudah alami, katakan amin. Tetapi dahulu, tetapi sekarang kamu telah yang ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dan menjadi, katakan, bilang kanan kirimu, hamba kebenaran. Ya, kamu hamba kebenaran. Syukur kepada Allah. Dulu memang kita ini hamba dosa. Semua kita, termasuk saya. Apalagi saya ini, dosa apa yang saya belum rasa, semua sudah. Makanya kalau ada orang baru mau nakal, sekarang saya bilang, telat kau nakal sayang. Sekarang sudah waktunya bertobat, bukan waktunya nakal, amin. Anak-anak muda yang baru mau coba-coba dugem di sini, kasihan kau. Telat kau, itu tidak akan menghasilkan apa-apa, tinggalkan semua dosa itu. Ya, itu tidak akan membawa apa-apa. Karena kebahagiaan kita ketika menyerahkan hidup kepada Tuhan dan hidup kita berubah. Amin. Ya, syukur kepada Allah. Memang dahulu kita semua ini hamba dosa, tapi sekarang dengan apa? Segenap hati. Dengan segenap hati kita ini dikatakan mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu, yaitu firman kebenaran. Dengan segenap hati. Makanya saya bilang tidak ada orang bisa ubah kau. Tidak ada pendeta hebat yang bisa ubah kau. Ya, tidak ada siapapun kecuali dirimu sendiri dengan Tuhan. Nggak ada orang bisa rubah. Ya, maka ibu-ibu kalau kau ingin suamimu berubah, kau dulu berubah, amin. Ya, ada ibu-ibu datang, Bu Debbie, saya sudah berdoa buat suami saya. Aduh ibu, puluhan tahun dia tidak berubah ibu. Ibu doakan apa suamimu? Tiap hari saya doakan, Tuhan ubah dia. Nah makanya suamimu tidak berubah. Ibu salah doa. Terus doanya gimana? Tuhan ubah aku. Amin ibu-ibu. Ubah aku ini Tuhan. Karena kau terus bilang suamimu berubah kau. Suaminya bilang, emangnya saya ini Spiderman? Mau merubah apa lagi? Ya, terus saya bilang, ibu harus berubah. Lalu dia bilang sama saya, suami saya itu yang harus berubah. Ibu tidak tahu suami saya. Saya bilang, ibu, saya cuma dengar ibu 10 menit. Saya mau tampar ibu loh sekarang. Kita mau tampelengan apa mulu ini memang. Ini saya baru 10 menit ketemu ibu. Kita rasa-rasa sama tampil ibu pemula ini. Apalagi suamimu yang sudah hidup dengan kau 20 tahun. Astagfirullah subhanallah. Iya enggak bapak-bapak? Ini keluhan bapak-bapak saya sampaikan. Ya, iya enggak bapak-bapak? Bapak-bapak takut bilang iya juga. Karena mai tua so injak kaki ini. Kalau mai tua so injak kaki bagaimana? Ayo kita sama-sama berubah. Dengan segenap waktu kita berubah, maka suami, amin. Karena kalau kau tidak berubah sakit jiwa, saudara. Banyak orang Kristen sakit jiwa sekarang ini. Sakit jiwa itu bukan lari-lari di jalan, itu gila. Dalam jiwa manusia itu kan ada pikiran, perasaan, kehendak. Waktu kau marah-marah tiap hari, sakit jiwa kau itu. Tapi masih stadium awal. Amin ibu-ibu. Tiap hari kau khawatir, sedang sakit jiwa kau. Saya tidak mau khawatir sekarang ini, bahaya, banyak penyakit.
Nanti hormon kita naik turun, kortisol naik. Ini ada dokter tuh. Orang kalau marah-marah itu kan kortisolnya naik ya Pak Dokter ya, Ibu Dokter ya. Betul toh? Itu kortisol naik, jantung berpacu cepat. Ya, apalagi kok besok mau jatuh tempo. Ya ampun Tuhan. Ya, jadi jangan ya deh ya. Berdoalah supaya kita ini merdeka. Waktu kita merdeka, kita enak, nggak ada dosa. Ya kurang-kurangi dosa, kurang-kurangi utang. Ya, karena orang tuh kalau banyak dosa nanti bawa utang-utang. Ya, makanya tadi family time bagus, 1 menit saja. Jangan 2 menit, kalau 2 menit semua baku tukar nomor HP lagi. Terus bikin takut lagi kalau semua baku tukar nomor HP. Shalom bro, masih ingat? Saya yang ketemu waktu itu di Gilgal dang. Ada family time dang. Duduk di belakangnya bro dang. Oh iya, jadi mau apa? Boleh pinjam 200? Aduh. Ya Allah. Jangan ya nak ya. Itu yang paling bikin resah. Kalau ada yang begitu langsung bilang begini, kebetulan saya amnesia. Oh sejak kapan? Baru tadi pagi nih. Ya, soalnya baku urusan yang orang bawa utang ini setengah mati. Tidak dikasih berdosa, dikasih lebih. Kok orang Nado ini banyak batagi utang di Facebook. Bertobat memang kamu ini leh. Bertobat. Kalau kamu tidak rela, tidak usah kasih pinjam. Daripada kamu batagi di Facebook. Saya sering baca ini orang-orang Nado batagi di Facebook ini. Kalau semua Natal dia bikin status begini. Tahun berganti tahun. Natal sudah datang lagi. Mari yang sana bawa utang belum bayar. Jangan, kasihan Bapak Ibu. Jadi berkatlah hidup ini, amin. Kalau orang mau pinjam 200, kau tidak rela, kasih saja 50 tapi tidak usah tagih. Begitu ya bicara. Jangan juga kau terlalu pelit. Skikir. Ya, skikir sekali, biar cuma diminta 50.000 tidak kasih juga, harus berbagi. Tapi ya menurut takaran iman, supaya tidak berdosa. Saling tolong, saling bantu, merdeka. Kenapa ini waktu tinggal 3 menit? Cepat sekali kok apa di sini, so habis waktu ya. Itu jam rusak itu. Ya, rasanya baru saja mulai sudah selesai. Tapi ya sudahlah Bapak Ibu, kita percaya ya bahwa ayo di hari kemerdekaan ini dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sebentar lagi kita ini sudah ada di akhir zaman. Ya, kenapa saya bilang akhir zaman? Ya sudah terlihat tanda-tanda. Ya. Banyak tanda sudah digenapi. Di Swedia sekarang udah ribuan orang pakai chip. Ya, ini penggenapan semua firman Tuhan akan terjadi. Nanti satu saat tidak bisa beli, tidak bisa jual. Ya, lalu kita pikir, pakai chip itu nanti harus begini. Enggak. Ini siapa yang suruh kau maju? Belum dipanggil. Dia mau mengintimidasi kita. Terus atau berhenti? Ya, jemaat, suara rakyat. Ya, jadi Bapak Ibu, sampai di mana tadi tuh? Sabar dulu, berdiri di situ dulu. 5 menit boleh lewat 5 menit. Ya. Jadi saudara, ya, kita ini sekarang sudah melihat tanda zaman. Alkitab berkata di akhir zaman apa? Bangsa bangkit melawan bangsa. Ada pertikaian, ada peperangan. Ya, bahkan chip sekarang sudah di negara-negara. Indonesia sedang terus loh ini diusahakan. Ya. Sampai nanti satu saat ya kita nanti dipanggilnya apa? Ganti KTP elektronik. Lalu saudara harus pasang. Karena kalau nggak bisa itu, perbankanmu hilang, nggak bisa beli, nggak bisa jual, kita mau apa? Tapi kita percaya, sebelum kedatangan Tuhan, ya akan ada pengangkatan dulu bagi orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Ayo kita berjuang, hidup dalam kekudusan, tinggalkan dosa, cari perkenanan Tuhan. Dalam rumah tangga jadi suami istri yang kompak, tidak usah bakal terus, amin. Ya, tiap hari bakal tiap hari baku maki. Terus berkat apa yang mau tercurah dalam hidup kita? Ayo kita hidup dalam kekudusan, dalam kasih Kristus. Tuhan sudah datang mati untuk memerdekakan saudara dan saya. Jangan sia-siakan pengorbanan itu, amin.
keluarga. Siapa yang merasa bahwa keluarganya itu sesuatu yang berharga? Bapak Ibu, kalau kita merasa keluarga kita, rumah tangga kita sesuatu yang berharga, maka pasti kita akan melakukan apapun untuk menyelamatkan keluarga dan rumah tangga kita. Kita lihat bersama dulu Amsal 24 ayat 3 dan ayat yang keempat. Ini tadi ayat yang dibaca oleh Bapak Gembala. Iya, Amsal 24 ayat 3 dan 4. Kita baca bersama, firman Tuhan berkata 1, 2, 3. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam yang berharga dan menarik. Ayat ini berkata bahwa ketika kita ingin membangun satu rumah, maka kita harus membuat perhitungan. Dengan hikmat rumah didirikan. Bapak Ibu, kenapa banyak rumah tangga yang hancur, keluarga yang hancur? Karena ketika membangun keluarga tidak dihitung terlebih dahulu, tidak pakai hikmat terlebih dahulu, ya semua main jalan aja. Saya mau tanya di sini, siapa yang waktu menikah berdoa puasa dulu? Angkat tangan. Yang waktu menikah doa puasa dulu ada? Boro-boro Bu, main tabrak aja. Iya. Kenapa rata-rata pernikahan orang Kristen itu banyak yang hancur di tengah jalan? Ya karena memang kita itu membangun rumah. Bayangkan kita membangun rumah biasa saja, itu harus pakai hikmat, perhitungan. Apalagi membangun sebuah rumah tangga. Ya, maka harus ada hikmat di sana, dan dikatakan rumah itu didirikan dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar itu diisi. Sebuah rumah tangga atau keluarga yang menomorsatukan Tuhan itu pasti rumah tangganya itu begini saudara. Ya, naik. Tapi kalau ada keluarga yang tidak menomorsatukan Tuhan itu pasti menurun. Itu aja, ya. Enggak peduli mau bagaimanapun juga ketika kita menomorsatukan Tuhan. Iya, dan ketika suami istri itu punya hikmat, Alkitab berkata permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Jika suami istri takut Tuhan, maka kita diberi pengertian. Ya, banyak rumah tangga sekarang suaminya istri itu nggak pengertian. Tadi pagi saya baru, Bu, doakan ya anak saya masih umur belasan sekarang memberontak, nggak mau sekolah, ngerokok, minum-minum, mabok, sekarang nggak pulang ke rumah. Yang duluan saya tanya adalah apa? Ibu dengan suami bagaimana hubungannya? Itu dulu. Kalau anak kita gimana-gimana, ya itu pasti nomor satu, hubungan suami istri dulu yang ditanya. Dia jawab, iya Bu, memang saya dengan suami itu ndak akur. Suami saya itu nggak pernah peduli dengan keluarga. Dia pulang nggak pulang, dia juga nggak kasih uang. Akhirnya saya sebagai istri harus mencukupi rumah tangga. Sekarang saya terlilit pinjol. Dan suami saya tidak tahu. Lihat saudara, kehancuran terjadi karena tanpa pengertian rumah itu dibangun dan kita nggak bisa apalagi mau ngisi bermacam-macam harta benda dalam setiap kamar. Waktu kita suami istri punya takut Tuhan, maka kita saling mendukung. Saya tuh terima SWA, Bu, bisa bantu saya nggak? Anak-anak saya sudah tidak makan. Saya transfer sejumlah uang ini buat beli sembako. Ya, setidaknya kalau ada sembako, kamu tidak kelaparan anak-anakmu. Jawabannya begini, maaf Bu, saya uangnya nggak tak pakai beli sembako, tapi beli makanan. Karena anak-anak saya nggak suka makan masakan rumahan. Maunya makan makanan restoran. Kira-kira saudara nolong orang model begini nih, gimana saudara? Jengkel nggak? Dalam hati saya ya, saya yang nolong dia aja masak loh tiap hari. Iya, saya balas dia loh, ini saya lagi masak loh. Kenapa? Kalau masak pertama sehat, kedua hemat. Iya enggak? Kita masak sekali bisa buat makan pagi sama sore atau sore sama malam. Lah kok enak banget ya saya transfer uang buat beli sembako? Jawabannya kita enggak pernah masak. Karena anak dan istri saya enggak suka makan masakan rumahan, maunya restoran. Lah saya pikir kalau saya kasih duit dia segitu buat beli sembako itu cukup buat sebulan.
Tapi kalau buat beli makanan di restoran, kan cuma untuk 3 hari itu. Tanpa pengertian, alias goblok. Kenapa bisa ada begitu? Istrinya juga harusnya kan tahu bagaimana memanage satu rumah tangga itu. Kalau kita bisa dipercaya, saudara, dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan sesuatu yang besar. Iya, kau bisa mengisi rumah kamar-kamarmu dengan barang-barang berharga. Tapi kalau model begini ini, saudara, ya sampai saya pikir, aduh ya susah juga ya. Gayanya lebih tinggi daripada keadaannya. Ya itu banyak sekarang orang seperti itu kan. Gaya elit, ekonomi sulit. Nggak usah angkat tangan. Bertobat, amin. Iya, supaya rumah tangga kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu dikatakan di sana, saudara, ya, dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta, benda, dan yang berharga, menarik. Tuhan menyediakan berkat untuk setiap keluarga dan rumah tangga. Yang muda-muda jangan takut untuk menikah, tapi buat dulu perhitungan, amin. Ya, ada yang bilang gini, Bu, lebih baik cinta atau uang? Jadi kalau kita menikah itu lebih baik yang nggak ada cinta tapi dia punya uang, atau ada cinta tapi dia nggak punya uang. Kira-kira saudara jawabnya bagaimana ini? Ya, ada orang dunia bilang gini, kalau ada uang, walaupun nggak ada cinta, nanti cinta bisa tumbuh. Sebaliknya, biar cinta besar, kalau nggak ada uang, cinta bisa. Makanya saya selalu bilang cinta itu pret. Iya, cinta itu pret. Bikin perhitungan. Waktu mau menikah, kenali dulu pasanganmu ini takut Tuhan atau tidak. Dia menghormati Tuhan atau tidak. Iya, walaupun kita menikah pas-pasan, ya kita percaya waktu kita hidup dalam takut Tuhan, hidup kita akan semakin meningkat. Sebab Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Sekarang kebanyakan terjadi perceraian, ya. Kenapa, saudara? Karena tidak ada lagi anggur dalam kehidupan rumah tangga. Investasi yang paling berharga dalam keluarga itu adalah anggur. Kita kemarin di Kana, saudara, ya, saya dibukakan satu rahasia firman Tuhan yang baru di sana. Kita berdoa bagi pasangan-pasangan suami istri di sana. Lalu saya berkhotbah, saudara. Di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, coba kita lihat ya. Di sana Yesus memberikan ya satu hal yang luar biasa, yaitu mujizat yang pertama kali terjadi itu di sebuah pesta pernikahan. Ya, kenapa di Alkitab dicatat mujizat pertama terjadi itu di pernikahan? Karena memang Tuhan tahu banyak pernikahan yang harus dipulihkan. Untuk bisa mengalami terobosan, maka yang pertama rumah tangga dulu harus dipulihkan, keluarga. Kita lihat Yohanes pasal yang kedua, judul perikopnya adalah perkawinan di Kana. Ayat yang pertama dikatakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ya, ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saya ternyata selama ini mengkhotbahkan ayat ini salah, saudara. Ya, saya baru dibukakan kemarin, itu waktu saya ada di Kana. Saya merenungkan firman ini. Ya, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Selama ini saya mengkhotbahkan bahwa kita pun semua tahu ibu Yesus meminta Yesus melakukan mujizat. Di ayat ini tidak ada sedikit pun tercatat ibu Yesus meminta Yesus melakukan mujizat. Dia hanya kasih pemberitahuan mereka kehabisan anggur. Itu toh, titik. Dia nggak bilang, Yesus tolong dong bikin mujizat dong, kasihan loh mereka itu habis anggurnya. Pada zaman dulu, saudara, dalam istiadat orang Yahudi, ya, sebuah pesta pernikahan itu akan dianggap wow kalau dari awal pesta itu sampai akhir itu ada anggur yang tersedia.
Tapi kalau pernikahan itu di tengah-tengah pesta kehabisan anggur, maka itu dianggap ini orang nikah modal nggak sih? Seperti kita pesta kehabisan makanan. Ketika itu Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Dia nggak bilang bikin mujizat dong. Lalu perhatikan apa kata Yesus, saudara. Yesus berkata ya kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Dalam terjemahan bahasa Indonesia tulisannya ibu. Tapi dalam bahasa Inggris kalau saudara lihat di sini dia tidak bilang ibu, wanita. Apa yang kau mau dariku? Dulu saya berkhotbah salah, saya pikir karena ibunya yang minta, akhirnya Yesus melakukan mujizat. Padahal Yesus bilang di sana, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Maksud dengan saatku belum tiba, saat itu Yesus belum harus menyatakan dirinya sebagai Mesias. Dia belum boleh melakukan mujizat atau apapun juga. Nah dulu saya kalau khotbah saya bilang, tapi karena Maria yang minta, ibu Yesus yang minta, Yesus tidak berdaya. Dengar saudara, Yesus itu Allah dan keilahiannya tidak dapat dipengaruhi oleh manusia siapapun termasuk ibunya. Dan bahkan di ayat ini Yesus bilang, mau apa engkau daripadaku, wanita, bukan ibu loh dalam terjemahan aslinya. Lalu saudara, kenapa Yesus melakukan mujizat walaupun waktunya belum tiba? Ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, perhatikan, Maria sudah tidak lagi bicara dengan Yesus, tapi dia ngomong ke pelayan. Dia bilang sama mereka begini, apa yang dikatakan kepadamu, lakukan itu. Dan kenapa mujizat terjadi pada pernikahan itu, saudara, walaupun waktu Yesus belum tiba untuk melakukan mujizat, ternyata Tuhan bukakan saya kemarin di sana. Satu, karena ada perkataan iman dari Maria. Dia nggak minta Yesus melakukan mujizat, tapi dia bilang kepada pelayan, apapun yang dia suruh kamu lakukan, perbuat itu. Dan walaupun waktunya Yesus belum tiba, tapi iman selalu menghasilkan mujizat. Di mana ada iman, di situ ada mujizat. Ya. Dan ternyata perkataan iman itu yang membuat akhirnya Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isi semua tempayan-tempayan buyung airmu itu. Ya, pada adat Yahudi itu kalau orang datang ke pertemuan, mereka ada tempayan di depan besar isinya air. Lalu setiap orang datang itu dia harus cuci kaki karena sana berdebu. Cuci kaki, dilap, baru dia masuk ke tempat pesta. Nah Yesus bilang isi semua tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka melakukan apa yang Yesus suruh. Dan Yesus bilang cedoklah. Dan ternyata ketika dicedok, disuruh bawa ke pemimpin pesta, air itu sudah berubah menjadi anggur. Saudara, kenapa Yesus melangkahi waktunya yang belum tiba untuk melakukan sebuah mujizat? Nggak usah kepo orang baru datang, lihat saya saja. Ada orang baru datang dilihati. Ya, lihat saya ke sini, jangan hilang fokus, amin. Sedikit saudara kehilangan fokus nanti hilang semua, nggak ngerti lagi ya. Bapak Ibu, nah sampai di mana tadi ini? Saya hilang fokus lagi ini ya. Jadi ketika Yesus bilang waktunya belum tiba, tapi kenapa mujizat terjadi? Yang pertama karena perkataan iman dari Maria yang bilang apapun yang dia suruh kepada kalian buat. Yang kedua, kenapa saudara? Karena pernikahan di mata Tuhan itu sangat-sangat berharga. Yesus tidak mau pernikahan itu dipermalukan. Yesus nggak mau pesta itu dipermalukan. Kayak nikah kok nggak ada modal sampai kehabisan anggur. Dan ketika disuguhkan, semua orang heran. Biasanya di dalam sebuah pesta pernikahan, orang menyajikan anggur yang terbaik itu di depan. Nanti setelah belakang-belakang anggur murahan. Karena tinggal sisa. Tapi mereka heran, kenapa di yang terakhir justru anggur yang terbaik. Saya dibukakan Tuhan saudara di sana. Saya mau tanya Bapak Ibu, untuk bikin anggur itu perlu waktu lama nggak? Lama. Anggur itu semakin lama semakin baik, semakin enak.
Mujizat terjadi Bapak Ibu ketika Yesus ada di sana. Tidak butuh waktu tahunan, tidak butuh waktu bulan, tapi saat itu air itu bisa berubah menjadi anggur. Mungkin hari ini engkau berkata, bagaimana bisa keluargaku menjadi investasi yang paling berharga, Bu? Hari ini aja anggur kami dalam rumah tangga mulai habis. Atau masih ada anggur, Bu, tapi udah kecut. Iya, apa tanda anggur dalam pernikahanmu kecut? Tiap kali ngobrol berantem. Nggak usah angkat tangan. Halo? Iya. Kok kalau ngomong itu ribut ya? Ujung-ujungnya ribut. Setiap kali ngomong ujung-ujungnya ribut. Ini artinya anggur saudara mulai kecut. Undang Yesus. Undang Yesus. Nggak ada yang mustahil. Tapi Bu, kalau menurut orang, kalau menurut si A, saya dulu pernah layani ada pasangan, suaminya selingkuh, lalu istrinya terpukul sekali ketika tahu suaminya selingkuh. Tiap hari pingsan, tiap hari nangis, tiap hari ngamuk. Kalau ngamuk suaminya dicakar, saudara, luka-luka semua. Dan suaminya diam aja karena dia tahu dia salah. Lalu suaminya bilang, kamu harus ke psikolog, ke psikiater, biar bisa berobat. Ketika perlu pergi berobat, psikiaternya bilang begini, Bu, ibu akan seperti ini, ibu bapak, istrimu akan seperti ini, kira-kira 6 bulan sampai 1 tahun. Suaminya langsung pegang pipinya. Ya, aduh, 1 tahun, sedangkan ini saja baru berapa minggu sudah luka, benar-benar luka berdarah-darah, saudara. Lalu psikiater tuh bilang, ibu harus minum obat penenang karena ibu nanti akan begini. Waktu saya akhirnya suaminya stres kan, kalau sampai 6 bulan atau 1 tahun istri saya begini, maka hancurlah saya. Sampai badan-badannya semua luka sudah digaruk sama istrinya. Lalu dia bilang kita kayaknya perlu pendeta. Bapak Ibu, jangan bilang tidak ada hubungan antara sakit mental dengan iman. Saya dengar ada seorang pendeta bilang, nggak ada hubungan. Iman sama mental jiwa itu nggak ada hubungan. Kalau ada pendeta yang ngomong gini, suruh berhenti dia jadi pendeta. Berarti dia nggak percaya iman. Karena iman itu solusi dari setiap masalah dalam hidup kita, amin. Apa yang iman nggak bisa kerjakan? Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Bapak Ibu, ketika saya ketemu mereka, suaminya cerita begini, dan Bu, kata psikolog, istri saya akan begini 6 bulan sampai 1 tahun. Lalu langsung saya tanya sama istrinya, Ibu mau 6 bulan sampai 1 tahun seperti ini? Iya, yang saya curiga bukan cuma Bapak yang mati, tapi Ibu juga gila. Hentikan sekarang juga semua ini, kembali kepada iman kepada Tuhan. Cuma satu, Ibu lepaskan pengampunan, peluk suamimu. Dan saya akan berdoa buat kalian supaya kasih Tuhan anggur yang baru itu penuh dalam rumah tanggamu. Amin. Akhirnya mereka mau. Istrinya nangis, saya layani pelepasan. Mereka nangis, berdua gandeng tangan, saudara. Setelah itu dipulihkan istrinya. Besoknya suaminya bilang, Bu, luar biasa, sejak didoakan kemarin, istri saya sekarang lebih tenang. Kotor. Ya, kenapa? Ada anak-anak yang kalau ngomong itu ya sama orang tua itu jutek, ada istri ngomong sama suami jutek, ada suami ngomong, itu pasti dari sini yang bermasalah. Ya, Yesus yang berkata loh, orang yang baik, dia hanya mengeluarkan yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tapi orang jahat mengeluarkan juga barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Orang kalau hatinya penuh kotor, nggak mungkin dia bisa berkata-kata yang baik, saudara. Tapi kalau hati baik juga, ya kita nggak akan sembarangan mengucapkan kata-kata yang kotor. Saya selalu pakai contoh, ya dari kesaksian saya, bagaimana ketika saya ketemu dengan orang, ya saya dulu, mungkin saudara yang pernah dengar khotbah saya tuh berkali-kali mungkin dengar kesaksian ini, tapi ini kesaksian yang sangat pas gitu. Saya bertamu ke rumah seorang jemaat, saya diminta mendoakan. Lalu saya ketemu sama saudaranya. Saya ketok pintu. Ini benar rumahnya ibu ini? Dibuka. Iya, betul. Ada perlu apa? Ya, ini lebih galak dari anjing galak, saudara.
Ya, ada perlu apa? Saya bilang, oh saya pendeta, saya mau mendoakan. Oh, masuk, duduk. Kakak saya lagi mandi. Jadi saya, aduh ya, ini saya sudah tahu orang kayak begini, kata-katanya begini, hatinya pasti. Saya duduk. Lalu dia bilang begini, jadi situ pendeta? Saya bilang, iya sini pendeta. Situ-situ sini sono, saudara, kayak orang gak ada nama. Sono sini sono. Iya sini pendeta. Ya kalau situ pendeta berarti situ bisa baca saya dong. Lebih bingung lagi saya, kalau ada tulisannya saya bisa baca Pak. Maksudnya nggak ada tulisan ini. Tapi saya nangkep maksudnya dia. Oh dia pasti suruh saya menebak dia, meramal dia itu kira-kira seperti apa kondisinya gitu ya. Ya gampang saja saya menebak orang seperti ini. Yang meluap dari mulut, yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Lawang cara ngomongnya kayak anjing galak. Wow. Jadi bapak-bapak kalau ada istrimu begini, itu hatinya itu yang perlu dibalut. Ya bapak nanya apa? Wow. Ya kok galak amat ya saudara, di hatinya banyak rica-rica itu. Makanya dia jawabannya begitu. Jadi saya mendekat sama ibu itu, saya bilang, maaf ya bu, kalau ibu suruh saya menebak ibu. Sambil saya menjauh sedikit saudara. Karena ini orang sakit ini begini. Orang sakit begini dua saja. Kalau di jamaah Tuhan tobat, kalau di jamaah setan, saya dilempari vas bunga di kepala ini. Jadi saya sedikit menjauh, saya bilang, ibu kayaknya banyak sakit hati, banyak luka batin ya bu. Ibu sering dikecewakan ya bu. Tiba-tiba dia tertunduk, lalu dia nangis saudara. Dia nangis, dia bilang, iya bu, yang kecewakan saya itu bukan orang jauh bu, tapi orang dekat. Memang yang bisa menyakiti hati kita itu pasti orang yang ada tempat di hati kan. Nggak mungkin ibu-ibu kecewa sama sopir angkot. Kepahitan sama siapa? Sama sopir angkot bu. Saya minta turun di gang depan, dia turunin saya di gang sini. Saya kepahitan, belum pernah ada. Atau ibu kepahitan sama siapa? Tukang sayur bu. Nggak pernah juga ibu-ibu kepahitan sama tukang sayur. Ya, saya mintanya tempe, dibawainnya tahu. Belum pernah saya dapati. Yang ada itu istri kepahitan sama suami, suami kepahitan sama istri, anak sama orang tua. Orang-orang yang mendapat tempat di dalam hati, yang bisa melukai kita. Lalu saya mendekat, saya belai punggungnya, saya bilang, Tuhan, Engkau mengasihi dia Tuhan, biarlah kasih-Mu membalut ibu, lepaskan pengampunan, karena Tuhan mengasihi ibu. Nangis saudara, nangis, nangis sampai lama gitu. Akhirnya saya didoakan dia dulu. Setelah itu saya nangis, ya saya berdoa buat dia. Lalu dia buka mata, dia bilang, terima kasih ya Bu Pendeta ya. Saya bilang, oh iya sama-sama Bu. Sudah senyum saudara. Lalu dia tanya, ibu namanya siapa? Saya bilang, situ. Kok jadi saya yang kepahitan ya? Enggak saudara, saya bilang, nama saya Debbie Bu. Oh iya ibu mau minum apa? Langsung berubah loh saudara. Waktu hatinya di jamaah Tuhan, langsung loh berubah. Karena dia tanya sambil senyum, ibu mau minum apa? Jadi saya jawab, boleh ya kopi. Tapi kalau dari awal dia tanya, minum apa? Saya langsung bilang, saya kenyang bu. Karena bahaya saudara minta kopi, keluar tuh kopi dikasih sianida, mati kau. Kenapa ada orang bikin kopi pakai sianida? Karena dia bikin dengan hati yang terluka. Makanya bapak-bapak hati-hati loh. Ini bukan ancaman, tapi sudah banyak terjadi. Ya, hati-hati, jangan sering melukai dengan perkataan. Karena ternyata perkataan itu bisa, itu bosnya dicor loh, dicor. Cuma gara-gara tersinggung dengan perkataan. Kan sebenarnya itu tidak perlu terjadi kalau kita bisa mengeluarkan kata-kata yang bijak. Ya, banyak ibu-ibu yang kepahitan sehingga ketika ibu kepahitan, kata-katanya juga yang keluar ngutuki anak. Ada loh orang tua ngutuki anak tuh nggak kira-kira kalau marahin anak. Ya kamu lihat kamu ya, kamu nanti dapat suami jahat, dia pukulin kamu. Ada ibu-ibu mengutuk anak begitu saudara. Tapi kenapa itu bisa keluar dari mulutnya? Karena hatinya penuh kekecewaan.
Saya kecewa Bu sama suami saya banyak melukai saya, sudah selingkuh, maki-maki saya. Ya, jadi makanya saya sering bilang sama ibu-ibu, jangan terlalu mencintai suami melebihi Tuhan. Nanti kau kecewa. Jangan ya Dek ya, jangan. Saya banyak melihat ibu-ibu itu sampai ada yang mau bunuh diri waktu suaminya selingkuh. Saya bilang, ibu kenapa bodoh, suami yang selingkuh, ibu yang bunuh diri, goblok, ibu masuk neraka. Suami mah enak selingkuh terus. Jangan cintai suami melebihi Tuhan. Karena suami itu cuma dua, kalau nggak dipanggil Tuhan diambil pelakor toh. Tapi bapak-bapak di sini tidak, amin. Amin bapak-bapak. Muka nggak usah tegang begitu. Biasa aja ya. Tidak ngaku maksudnya ya, bapak-bapak di sini. Saudara, ketika kita itu terlalu menaruh sesuatu melebihi Tuhan, kita gampang sakit hati. Tapi kalau kita membiarkan firman Tuhan yang ada dalam hati kita, maka kita nggak akan mudah. Ya contoh, banyak ibu-ibu tuh kecewa. Waktu berantem sama suami, dia berharap tidur malam, nangis, menghadap ke tembok. Dia berharap dari belakang suaminya peluk dia dan bilang, "Mama, aku minta maaf ya." Nggak usah berharap gitu ibu-ibu. Ya, percuma. Kita nangis berharap dipeluk dari belakang, yang kita dengar, maka semakin sakit hati lah kau. Nggak bisa kita berharap-harap begitu tuh, nggak bisa. Karena laki-laki dan perempuan itu beda. Perempuan pakai perasaan, laki-laki pakai logika. Perempuan berharap dengan perasaannya dipeluk. Laki-lakinya begini, aku tidur aja besok baru kita selesaikan ah. Jadi nggak bakal ketemu. Mari kita menjaga hati kita, jangan biarkan hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang kotor, sehingga perkataan kita juga menjadi kotor. Karena Yesus berkata begini, saya pengen kita baca sama-sama, dari ayat yang lain tapi sama ayatnya, Matius 12 ayat 34 sampai 37. Matius 12 ayat 34 sampai 37 ya. Baca bersama 1 2 3. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Ya, orang tuh kalau jahat nggak mungkin perkataannya baik, saudara. Karena apa Yesus berkata? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ayat berikutnya berkata, tetapi apa saudara baca bersama? Tetapi aku, ya di sana dikatakan, berkata kepadamu, 1 2 3, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Perkataan sia-sia yang kita ucapkan di dunia ini harus kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Makanya hati-hati dalam perkataan kita. Anak-anak muda tuh sekarang banyak mengucapkan kata sia-sia tuh. Ya kalau ketemu, halo hei apa kabar jir? Apa ini jir? Coba anjir. Banjir. Ya, dan ternyata bahasa gaul itu artinya ternyata yaitu ya titik-titik itu ya saya mengucapkan aja nggak tega saya, dogi itu. Nah itu mereka tuh kalau ketemu jir, ini kan sia-sia banget tuh, cuma karena biar terlihat gaul terus keluarin kata-kata yang seperti itu. Nggak penting saudara, nggak usah. Karena setiap kata sia-sia yang kita omongin itu harus kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ternyata bukan hanya perbuatan kita loh yang dimintai pertanggungan jawab. Bukan cuma kita bersinah, kita ini, tapi kata-kata sia-sia yang keluar dari mulut kita harus kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Makanya lebih baik kalau nggak perlu berkata-kata, mending diam aja, nggak usah. Amin. Suami istri, berapa banyak di antara kita yang sering kali terjadi percekcokan karena salah penerimaan, salah berkata, ya lalu terjadi berantem. Ada di sini yang suami istri yang sering salah paham? Tolong angkat tangan. Nggak ada. Angkatlah mereka, ini hidup-hidup Tuhan.
Karena mereka ini sudah sempurna semua, tidak ada yang salah-salah. Saya sama suami sering salah pendapat. Kalau bapak ibu enggak, ya terserah. Yang enggak pernah salah paham, angkat tangan. Enggak ada juga. Yang bingung angkat kaki saja. Ya. Saudara, kita tuh suami istri ya namanya manusia, hubungan dibangun dengan perkataan kan pasti ada salah pengertian. Misalnya aja, mana? Lalu istrinya jawab terserah. Kata terserah ini bahaya. Ya, bisa bikin berantem itu terserah. Ya, lalu kalau terserah, wah nanti cuma urusan makan, ributnya tuh sampai besar, sampai ada yang kalau berantem, kamu tahu nggak? Aku itu sebenarnya nyesal loh nikah sama kamu. Waduh, mulai saudara, kamu pikir juga saya enggak? Jangan saudara. Kita salah paham, beda pendapat itu biasa, tapi usahakan jangan ada kata-kata kutuk atau kata-kata yang bukan dari Tuhan yang kita ucapkan, karena itu akan ditangkap oleh iblis. Karena perkataanmu itu seperti benih yang engkau ucapkan. Saudara, di salah satu kepulauan di Australia, Kepulauan Salomon, itu para penduduknya banyak, mereka itu penghasilannya dari penebang kayu. Mereka tebang pohon-pohon kayu yang besar di hutan. Karena pada zaman dulu itu belum ada alat gergaji seperti sekarang. Mereka menebangnya pakai kapak, bayangkan kapak kecil. Untuk nebang pohon kayu yang ukurannya besar, kalau dia masih basah itu susah. Jadi yang mereka lakukan saudara di situ, kalau pohon itu terlalu besar, mereka kelilingi pohon itu saudara. Berbulan-bulan mereka kutuki pohon itu. Semua kata-kata sumpah serapah diucapkan terhadap pohon itu sambil mereka keliling. Itu adatnya mereka. Mereka kutukin, mati kau, hancur kau. Pokoknya semua kata-kata kutuk. Dalam waktu beberapa bulan pohon itu benar-benar mati. Setelah mati, baru kering, barulah mereka bisa gampang ambil kayunya. Bayangkan kalau pohon aja mati loh, dengar omongan yang gak enak. Apalagi iman anak-anakmu, iman istrimu, iman orang di sekelilingmu. Kalau perkataanmu itu, kita sering mendengar saudara, banyak orang bisa bunuh orang hanya karena percekcokan salah ngomong. Ya, jadi kita di dalam rumah tangga biasalah suami istri salah paham, tapi jangan pernah ada kata-kata yang diucapkan yang itu akhirnya diikat sama iblis. Karena Alkitab berkata, apa yang kau ikat di bumi itu terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Ucapkan berkat saudara, ya, terhadap anakmu, terhadap istrimu. Ayo kita salah paham biasa, tapi ya bicara aja baik-baik, nggak perlu pakai kata kotor, nggak perlu maki-maki, nggak perlu sumpah serapah. Karena yaitu Tuhan bilang begini. Coba kita lanjut ayat yang berikutnya. Dikatakan karena ayat yang ke-37, baca bersama, ini penting sekali. Ayat 37, 1, 2, 3. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi ternyata perkataan kita itu mengandung kuasa yang nanti satu saat Tuhan akan meminta pertanggungan jawab. Saya lihat saudara, ada satu keluarga yang saya lama ngikuti keluarga ini saudara. Itu mamahnya kalau marah sama anaknya dikutuki anak perempuannya ada beberapa. Nanti kalau telat pulang mamanya marah, dasar pelacur kamu, semua kata-kata sumpah serapah. Kalau marah sama anaknya, gila kamu, semua kata-kata kotor. Dan saya baru melihat belakangan saudara, setelah saya menjadi dewasa, saya melihat keluarga ini. Anaknya itu sebagian besar yang perempuan memang jadi pelacur. Nggak punya suami, punya anak banyak, nggak ada suami, satu menikah, anaknya dibunuh sama suaminya. Anak laki-lakinya gila, masuk rumah sakit jiwa. Dan saya baru melihat di situ, oh ternyata benar ya. Kuasa perkataan yang diucapkan mamanya terus dikutuk, itu terjadi. Sering kali kehidupan orang Kristen masuk di dalam kutuk, kenapa? Akibat perkataan kita sendiri. Ingat, perkataan itu mengandung kuasa. Waktu Yosua disuruh Tuhan menggantikan Musa membawa bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir ke tanah perjanjian, Yosua bilang, aku tidak mampu Tuhan, aku ini masih muda, siapa aku membawa bangsa yang sebegian besar ini? Tuhan bilang, jangan takut Yosua. Tuhan juga nggak bilang sama Yosua gini, kamu belajar militer dulu ya,
kursus dulu militer, sana sekolah militer, 1 tahun lah baru kamu baik. Tuhan juga nggak ngomong gini, kamu belajar strategi dulu, kamu belajar matematika, kamu belajar fisika, ilmu perhitungan, gini. No. Tuhan cuma bilang, yang harus kamu lakukan, modal utamamu untuk engkau berhasil dalam perjalananmu dan seluruh tugas yang aku akan berikan kepadamu, jangan engkau lupa, renungkan firman ini siang dan malam, dan perkatakan firman ini siang dan malam. Kunci sukses Yosua yang Tuhan berikan. Nggak ada macam-macam kayak kita sekarang, anak kita mau sukses, les bahasa Inggris, les matematika, les ini, dilesin semua saudara. Kursus ini, kursus itu, kursus sombong pun dikursusin loh. Ya, karena ada yang bilang kita ini modalnya cuma sombong aja. Dengan kesombongan bisa sukses katanya. Mengerikan saudara, kita lupa membekali anak kita dengan firman Tuhan. Perkatakan firman itu siang dan malam. Maka Tuhan bilang pada Yosua, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Banyak orang cuma berhasil di hidupnya, tapi tidak beruntung. Ada orang kelihatannya kerja, saudara. Ya pagi jadi siang, siang jadi malam, sehari 24 jam dia kerja. Tapi kelihatannya berhasil. Itu berhasil ya hidupnya, iya, tapi tidak beruntung. Ada orang buka toko dari pagi sampai malam, kayaknya rame. Begitu hitung-hitungannya akhir bulan, kok nggak ada untung ya? Padahal kelihatan toko saya ini rame loh. Hanya ketika engkau memperkatakan firman Tuhan, siang dan malam perkatakan firman Tuhan, baca Alkitab, perkatakan, maka Tuhan berkata, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Amin saudara. Kenapa? Karena kuasa dari perkataan itu luar biasa. Saya pengen kita baca Yakobus 3 ayat 6 mulai. Hati-hati dengan perkataan kita, jadilah bijak dalam berkata saudara. Yakobus 3 ayat 6 mulai, kita baca bersama, 1, 2, 3. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ngeri kalau kita tahu tentang lidah ini saudara. Lidah ini anggota terkecil dari tubuh kita, tetapi dia yang menggerakkan seluruh roda kehidupan kita. Dia mengambil tempat di antara anggota tubuh kita, dan dia dapat menodai seluruh tubuh. Ya makanya itu Bapak dicor cuma gara-gara lidah. Lalu dikatakan begini saudara, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi, baca, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas dan penuh racun yang mematikan. Ini yang ngomong bukan saya, ini yang ngomong firman Tuhan. Bahwa perkataan kita itu bagaikan racun yang mematikan iman anak kita, mematikan iman istri kita, iman orang yang kita ucapkan saudara dengan perkataan yang tidak bijaksana. Mengerikan sekali kalau kita, semua binatang buas bisa dijinakkan, tapi tidak ada seorang pun yang berkuasa untuk menjinakkan lidah. Ya, dan dikatakan dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita juga mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Di gereja kita memuji Tuhan, sampai di rumah waktu bertengkar, mulut kita ini, saudara ya, kalau orang-orang yang di sana ya, dulu di tempat saya di sana di Sulawesi, ya saya nggak tahu kalau di tempat lain, itu kalau orang bilang di sana bamaki, saudara, itu semua kata makian itu ngeri ya, tapi nggak tahu juga kalau di pulau-pulau yang lain.
Saya ngomong dari suku saya saja supaya tidak ada yang tersinggung. Maksudnya kamu ngomong sendirilah tentang sukumu itu kan. Karena kita semua yang tahu bagaimana ya orang itu kalau maki saudara, aduh, ya dari mulut kalau di gereja nyanyi, saudara, ya sampai luar biasa, ya ada yang bahasa roh sampai keriting lidah. Begitu pulang juga ya maki-makinya seperti apa. Tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tidak ada saudara. Mari kita berdoa sungguh-sungguh karena firman Tuhan berkata bahwa ingat loh, menurut perkataan kita akan dibenarkan dan menurut juga ucapan kita akan dihukum. Ya, mari kita sungguh-sungguh menjaga mulut kita ini setiap hari biarlah kita penuh dengan puji-pujian. Terakhir kita buka Kolose 3 ayat yang ke-16 saudara. Kolose 3 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mari kita sungguh-sungguh berdoa saudara, supaya Tuhan mulai hari ini aku mau menjaga perkataanku. Aku mau bijak di dalam berkata-kata. Ya, anak-anak muda ndak usah ucapkan kata-kata yang sia-sia. Anak-anak muda juga sekarang tuh banyak tuh yang apa? Ya, sumpah. Ya, anak-anak muda sekarang tuh banyak juga kalau ketemu sumpah. Ngapain engkau harus bersumpah? Ya, firman Tuhan tidak mengizinkan kita bersumpah demi apapun, kata firman Tuhan. Janganlah bersumpah. Buka bersama Matius 5 ayat 33 sampai 37. Ini buat sumpah, apa dikit sumpah. Ya, sumpah saudara, ini juga tidak boleh. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Ini yang diajarkan kepada nenek moyang bangsa Israel. Tapi ayat 34 berkata, Tuhan bilang apa? Yesus bilang, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, dan juga ya maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Jangan juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Tidak boleh bersumpah demi apapun. Jika apa? Ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sebab apa dikatakan? Apa yang lebih daripada itu berasal dari syaitan alias setan. Kalau iya bilang aja ya, kalau tidak bilang aja tidak. Bapak-bapak kalau istrinya curiga terus kamu selingkuh ya? Enggak ya, sumpah. Nggak usah begitu. Biasa yang sumpah-sumpah itu malah benar loh. Ya. Kalau tidak bilang tidak, iya bilang iya. Karena selain daripada itu datang dari ya, atau ibu-ibu ditanya sama suaminya, kamu ambil uangku ya? Ayo ya. Kalau ya bilang ya aja, kalau tidak bilang tidak. Jangan usah sumpah loh Pak, aku udah ambil loh, padahal ambil. Berdosa saudara. Anak-anak muda sekarang kalau ketemu, iya kemarin gila gua nonton konser, sumpah bagus banget. Ngapain cuma mau ngomong banget pakai sumpah loh. Anak-anak muda sekarang begitu saudara. Gua kemarin makan tuh bakmi, sumpah enak banget. Ngapain cuma mau bilang enak pakai sumpah coba. Hei, ini firman Tuhan ya, jangan kau anggap biasa yang begitu. Jangan kau anggap itu sepele. Karena Alkitab melarang, jangan seenak-enak jidat bilang sumpah-sumpah. Ingat apa yang kau tabur hari ini itu akan kau tuai. Cuma mau bilang bakmi enak kau sumpah. Sayang banget itu sumpah. Udah kena kutuk, kena dosa lagi kau bersumpah demi bakmi enak. Kau bersumpah demi bilang konser itu keren banget, sumpah. Ini
Ya tolong itu, jaga mulutmu anak-anak muda. Jangan karena mau ikutan tren, gaul, apalah segala bahasa anjir dan apa dan lain banjir segala macam kau ucapkan. Bertobat. Ya, jangan anggap sepele ya. Terus kau bilang, tuh ngapain sih pendeta juga khotbah kayak gitu, biasa aja, kelas. Saya cuma mau bilang sama kau ya, kalau besok kau masuk neraka biasa aja, kelas. Ini sudah diingatkan, kelas. Ya jangan saudara, mari kita tanggap, karena akhir zaman ini setan menipu, semuanya jadi abu-abu. Ya, kita semakin melihat ke sini, kita ikuti zaman, kita ikuti dunia, padahal itu tidak sesuai firman Tuhan. Ya, jadi jangan katakan lagi yang gitu ya, sumpah. Ya jangan saudara, kita bertobat. Tuhan jagai mulut kami, jagai hati kami, supaya perkataan kami berkenan kepada Tuhan. Kalau ada perkataan kepada istrimu yang mungkin tidak enak, ya tolong minta maaf bapak-bapak dan cabut perkataan itu. Istri juga begitu, bilang sama suamimu, sorry sayang ya, coba sekarang coba saling minta maaf coba. Suami istri coba, lihat suamimu, jangan lihat suami orang. Lihat juga istrimu, jangan lihat istri orang ya. Ayo bilang dengan hati yang tulus, sorry ya sayang, aku mungkin pernah berkata-kata yang tidak baik, aku cabut. Juga buat anak kita cabut dalam nama Yesus, supaya rumah tangga kita dibangun oleh benih perkataan yang baik, dan hidup kita bisa diberkati. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari Bapak Ibu, kita ada di hari-hari, di waktu-waktu yang terakhir. Kita tahu firman Tuhan bersama tadi berkata, kita bukan hanya akan dihakimi lihat perbuatan kita, tetapi menurut perkataanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut perkataanmu pula kita akan dihukum oleh Tuhan. Kita naikkan satu, biar mulut kami penuh dengan pujian kepadamu ya Tuhan. Bangkit berdiri bersama, katakan di hadapan Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu. Katakan di hadapan Tuhan, tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan, tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara, untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa. Firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini, saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini, sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Gak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun saudara, yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita nggak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya nggak bisa begini, gara-gara dia itu. Stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan.
Ayat ini berkata begini saudara, baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa ya dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang, Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang, Tuhan, memberi hidup kami kepadamu, Bapa. Bahwa lidah kami hanya memuji, Yesus. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang, Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing, saudara. Dan malam ini Dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi Dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi Dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami, Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu, Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini, Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami, Bapa. Ya Yesus,